Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah, kali ini aku mau nge-food prep ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau cuci stroberi dulu. Ini aku beli 1 kilo ya di gurunya anak aku. Jadi ini anak aku minta makan stroberi gitu, jadi aku cuci dulu sebelum food prep. Nah, karena stroberinya ini udah 2 hari gitu ya nginep di kulkas, jadi udah ada yang matang banget gitu. Ini aku pisahin antara yang matang sama yang belum matang banget gitu ya teman-teman. Aku cuci dulu, dan ini daunnya yang matang banget kayak gini aku buang ya. Ini mau aku simpan di freezer. Terus yang wadah agak kecilan ini mau langsung dimakan gitu sama anak aku. Biasanya dimakan sama gula gitu loh teman-teman. Aku juga suka banget kalau dimakan sama gula. Soalnya ini kan rasanya kecut banget gitu ya. Jadi lebih enak dimakan sama gula. Nah, ini untuk yang mau disimpan di freezer aku taruh di kantong plastik kayak gini. Aku isi secukupnya aja ya teman-teman. Ini enak banget kalau dibuat jus gitu ya teman-teman, dicampur susu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau ya jangan dicampur apa-apa kayak gitu ya, lebih sehat. Dan ini banyak manfaatnya juga loh teman-teman. Salah satunya itu untuk kecantikan gitu ya. Ini bisa mencerahkan kulit kayak gitu, mencerahkan kulit yang kusam, terus mengurangi bintik-bintik hitam. Biasanya kan ya emak-emak yang sering masak di dapur gitu bisa banget ya teman-teman. Soalnya kan tiap hari karena panasnya kompor itu juga bisa mempengaruhi noda hitam gitu ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal kecantikan dan kesehatan kulit wajah gitu ya, ini aku baru aja dapat full package face care Brightly series dari Scarlett. Nah, ini ada facial wash, Brightly essence toner, Brightly ever after serum, Brightly ever after day cream, dan Brightly ever after night cream. Nah, biasanya sebelum aku pakai rangkaian face care yang lainnya, aku membersihkan muka aku dulu ya teman-teman. Jadi cuci mukanya itu pakai Brightly facial wash ya, yang dari Scarlett ini. Ini tuh mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya aku pakai Brightly essence tonernya. Ini mengandung glutathione, jeju propolis, ekstrak, allantoin, grape water yang mampu menyegarkan, melembabkan, meredakan peradangan, dan mencerahkan kulit. Nah, ini cara pakainya pakai kapas atau langsung sama tangan kayak gini ya teman-teman. Kalau aku karena ini mengandung essence gitu ya, aku sukanya pakai tangan biar langsung kena kulit gitu ya teman-teman. Kalau pakai kapas banyak keserap kapasnya kayak gitu kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi aku lebih suka pakai tangan kayak gini. Jadi begitu ditempelin di kulit itu langsung seger banget, nyes gitu ya, dingin banget gitu loh teman-teman. Nah, kalau udah pakai essence tonernya, aku pakai Brightly ever after serum. Ini tuh mengandung lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide, dan glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Ini aku pakai 3 tetes aja ya teman-teman. Setelah itu diusap-usap gitu kayak gini, terus ditep-tepin ke muka sambil agak dipijit-pijit gitu ya teman-teman, biar serumnya bisa menyerap dengan maksimal gitu ya. Karena tadi udah pakai essence juga, kan bisa membantu penyerapan serum juga secara maksimal ya teman-teman. Begitu di apply di muka aku itu, ini serumnya langsung nyerap banget gitu ya teman-teman. Jadi nggak lengket banget gitu. Nah, terakhir ini aku pakai Brightly ever after day cream untuk siang hari atau night cream untuk malam hari. Ini mengandung rainbow algae, green caviar, rosehip oil, niacinamide, hexapeptide A, glutathione, triceramide, puroway, dan aqua peptide glow yang berfungsi mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi garutan di wajah.
Aku pernah baca gitu ya, kalau panas kompor itu bisa juga mempengaruhi timbulnya flek-flek hitam gitu ya teman-teman. Nah, untuk emak-emak yang biasanya masak di dapur kayak aku nih ya, atau yang kerjanya di luar ruangan gitu ya, sering keluar rumah kan harus berpanas-panasan gitu ya teman-teman, kena panas, jangan khawatir, Brightly Ever After Day Cream ini sudah mengandung ethylexyl methocyanamate atau UV protection, sehingga day cream aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Jangan khawatir juga karena rangkaian face care dari Scarlett ini sudah terregistrasi by BPOM ya, sudah teruji bebas merkuri dan hidroquinone, dan aku bakalan rutin banget pakai rangkaian face care dari Scarlett ini ya teman-teman, karena aku sudah merasakan hasilnya dan ini muka aku lebih cerah gitu ya teman-teman. Dan harga dari masing-masing produk Scarlett ini cuma 75.000 aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa teman-teman bisa cek di description box aku. Oke, sekarang kita lanjut food prepnya. Aku beli daun bawang 2 ikat. Ini daun bawangnya aku suka banget karena gede-gede gitu ya teman-teman. Udah aku cuci karena mau aku taruh di freezer gitu. Aku potong-potong dulu kayak gini ya teman-teman, biar enak, biar bisa langsung cemplang-cemplung aja gitu ke masakannya ya. Nah, ini kalau disimpan di freezer itu tahannya lama banget ya teman-teman, lama banget. Beda kalau disimpan di kulkasnya di bagian bawah gitu, 1 minggu aja itu udah ada yang busuk gitu ya teman-teman. Terus masih ribet-ribet motong-motong juga kayak gitu, jadi lebih praktis disimpan di freezer dengan dipotong kayak gitu. Nah, ini juga ada seledri. Aku biasanya kalau nyimpan seledri itu enggak awet gitu ya teman-teman, jadi aku potong-potong kayak gini. Ini udah aku cuci juga, aku potong-potong kecil-kecil biar sama kayak daun bawangnya, langsung cemplung-cemplung aja. Terus ini aku juga beli toge 2 bungkus, aku jadiin 2 wadah gitu ya teman-teman, karena aku kehabisan wadah food container yang agak panjang kayak gitu. Jadi ya udah aku pakai wadah yang seadanya aja. Terus ini juga ada kembang turi ya, aku beli 1 bungkus. Jujur aku nggak pernah masak atau nggak pernah beli kembang turi ya teman-teman. Ini yang warna putih itu biasanya kan ada ya yang warna merah, kayak merah apa pink gitu aku lupa. Biasanya ada yang warna kayak gitu. Ini mau aku tumis-tumis ya teman-teman. Ini agak pahit sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah ya daripada aku kepengen penasaran gitu. Biasanya aku dimasakin ibu aku gitu ya, tapi ini sekarang aku masak sendiri karena aku sama ibu aku jauh kayak gitu. Terus aku juga beli buncis sama wortel. Seperti biasa, buncis sama wortel ini memang bersahabat kalau di tempatku ya teman-teman, jadi aku nyimpennya itu di food container yang sama. Itu aku pakai food container yang udah ada saringannya di bawah, jadi nggak perlu tisu lagi ya teman-teman. Aku pengen banget sih beli kayak gitu lagi, tapi nggak tahu ya kapan. Terus aku beli brokoli sama kembang kol gitu. Ini langsung aja aku petik-petik kayak gini ya teman-teman. Aku kecil-kecilin soalnya mau aku simpen dalam keadaan udah disiram air panas gitu ya. Sebelumnya ini udah aku cuci ya teman-teman. Jadi langsung aja aku kasih garam gitu. Terus ini kembang kolnya aku kecil-kecilin juga ya teman-teman. Nah, aku kecil-kecilin agak tipis-tipis kayak gitu karena rencananya mau bikin capcay gitu. Kalau brokolinya agak gede-gede gitu ya teman-teman. Nah, ini udah dicuci juga, jadi aku taruhin garam juga ya teman-teman. Terus aku siram deh sama air panas. Nah, ini didiemin dulu ya. Terus ini aku lupa, aku beli baby corn gitu 1 bungkus aja karena mau dibuat tambahan capcay aja gitu, jadi aku beli sedikit. Itu tadi aku campurin sama wortel sama buncisnya aja ya, biar hemat tempat juga karena tempatnya udah terbatas banget ya teman-teman, aku belum beli lagi. Terus ini juga ada sawi putih, seperti biasa aku taruh di ziplock kayak gitu.
Itu ziplocknya merek Wenbo ya teman-teman. Aku pernah review ziplocknya, nanti link videonya aku cantumin di description box ya teman-teman. Terus ini juga aku beli pakcoy, kalau nggak salah itu isi 3 kayak gitu ya teman-teman. Aku masukin ke ziplocknya juga kayak gini. Bener-bener ini tuh ziplocknya bikin awet ya ke bahan makanan atau ke sayuran kayak gitu ya teman-teman. Daripada ziplock yang tipis, mending pakai ziplock yang kayak gini ya, karena ini lebih awet gitu. Terus ini juga ada kemangi ya, kemangi agak banyakan sih aku biasanya belinya. Tadi berapa bungkus ya, kalau nggak salah 2 bungkus gitu, langsung aku petik-petik gitu ya teman-teman. Terus aku masukin ke ziplock. Brokolinya langsung aja aku tirisin, terus aku taruh di food container kayak gini. Kembang kolnya juga sama, ini nanti mau aku simpan di freezer ya teman-teman. Terus aku juga beli kacang panjang sama pete, aku simpennya utuh kayak gini aja ya teman-teman, biar cukup di ziplocknya. Aku lipat-lipat kayak gitu kacang panjangnya, karena kalau dipotong-potong aku takutnya ini ya, kan belum tahu gitu kapan masaknya, jadi takutnya busuk duluan kayak gitu teman-teman. Nah ini petenya aku potong-potong kayak gitu, tapi nggak aku kupas dulu, jadi aku jadiin satu sama kacang panjangnya. Terus aku juga beli timun, 1 bungkusnya itu isi 4, ini timun lalapan gitu ya teman-teman. Terus juga aku beli jeruk nipis 4, biasanya aku bikin campuran teh gitu loh teman-teman, enak banget. Terus ini juga ada manisa, aku beli 2, ada jagung aku beli 2, aku campurin aja manisa sama jagungnya biar hemat tempat juga ya, karena memang benar-benar nggak ada tempat lagi gitu ya. Nah ini ada daun jeruk, udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini aku mau simpan itu di freezer seperti biasanya. Terus aku juga beli cabai besar sama cabai kecil yang hijau gitu ya. Rencananya sih mau bikin daging sambal hijau gitu, tapi nggak tahu kapan ya teman-teman. Per aku dubbing ini belum kemasak. Terus untuk cabai hijaunya itu aku beli 1 bungkus, mau aku buat ya stok barangkali mau bikin gorengan gitu ya, kan bisa ya dimakan sama gorengan. Ini aku masukin ke ziplock ya teman-teman yang kecil, karena food containernya itu udah habis gitu ya teman-teman. Ini untuk seringnya aku taruh di food container yang agak panjangan gitu. Ini bener-bener terbatas banget ya teman-teman. Next aku mau beli food container lagi kayak gitu. Nah terus ini lengkuas aku beli 2. Oke, food prep sayurannya udah selesai, itu udah lengkap banget ya. Ini untuk stok 2 minggu ya teman-teman. Sebenarnya ini itu food prep yang minggu kemarin gitu ya, jadi tinggal 1 minggu ini aku baru sempat edit gitu ya teman-teman, baru selesai juga karena ya biasalah ya, banyak kegiatan lain kayak gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku tata sayuran yang di ziplock di tengah-tengah kayak gini ya teman-teman, biar lebih rapi juga. Untuk yang bagian bawahnya ini aku taruh lengkuas sama serai, ada jagung, manisa sama timun dan kawan-kawannya ya. Nah ini aku untuk lauk pauknya yang aku beli, ini beli udang, 1 bungkusnya itu dapat 1 wadah kecil banget kayak gitu ya teman-teman. Memang mau aku bikin campuran di sayuran sih, jadi aku beli dikit aja. Ini langsung aku cuci aja, nanti kalau mau masak biasanya aku cuci lagi ya teman-teman. Terus untuk telurnya ini langsung aja aku cuci pakai Sunlight kayak gini, itu pakai kawat yang dibuat bersihin zinc kayak gitu ya teman-teman. Terus kerak-kerak wajan kayak gitu aku pakai itu. Aku kalau kalau nyuci telur nggak pakai yang dibuat nyuci piring ya, aku bedain gitu ya teman-teman, karena kan ini kotoran ayam kayak gitu ya.
masa aku campur, kan enggak kayak gitu. Nah ini selanjutnya aku cuci sama air yang ngalir gitu biar sunlightnya itu bersih gitu ya teman-teman. Terus bakterinya juga udah hilang, udah bersih, udah aman kalau mau disimpan di kulkas gitu ya. Kalau disimpan di suhu ruang sih nggak perlu dicuci ya teman-teman. Terus ini juga aku beli daging ayam 1 kilo ya, sayap sama bagian dada gitu aku campur 1 kilo ya teman-teman. Kalau sayap ayam ini biasanya anak aku sama aku sih sebenarnya suka banget. Ini mau aku rebus dulu sebentar. Terus aku juga beli tahu, itu aku beli 2 potong kayak gitu ya teman-teman. Langsung aja aku rendam sama air minum, terus aku kasih garam. Terus aku juga beli tempe, itu ada 2 potong juga. Kalau tahu sama tempe aku nggak begitu banyak sih belinya, dadakan aja, nanti kalau kurang gitu aku beli lagi ya teman-teman. Terus ini daging ayamnya udah aku rebus ya teman-teman, aku simpan dalam keadaan udah direbus kayak gini, nanti tinggal diungkep aja kalau mau diungkep gitu. Oke, untuk total belanjaan aku kali ini sayuran sama lauk pauk yang aku sebutin tadi itu 161.000 untuk 2 minggu ke depan ya teman-teman. Untuk lauk pauk yang lainnya itu aku nggak beli karena masih ada stok ikan sama daging gitu. Nah ini dia untuk stok ikannya yang udah ada gitu, aku nggak beli ya. Ini aku potong-potong gitu ya teman-teman. Terus ada yang udah potong-potong kecil-kecil kayak gitu. Ini jadi 2 wadah besar. Kalau nggak salah ini jadi beberapa menu gitu ya teman-teman, karena itu banyak banget gitu. Nah ini langsung aja aku taruh. Tadi tatanan yang tadi itu aku rubah ya teman-teman jadi kayak gini karena freezernya itu nggak cukup ya. Di bagian atas itu ada stok daging sama pentol, itu belum semua ya teman-teman. Ini sebagian ada yang aku titipin di tempat kerja suami kayak gitu. Nah terus ini ada daging udah aku presto ya teman-teman, terus aku potong-potong kayak gitu, yang banyak gajinya gitu aku potong kecil-kecil mau dibuat soto daging gitu ya teman-teman. Ini stok daging kurban ya teman-teman, masih ada, masih banyak alhamdulillahnya. Nah ini yang aku potong yang aku potong agak lebaran gitu mau aku goreng gitu ya teman-teman, mau aku ungkep. Terus yang kecil-kecil ini mau aku bikin soto daging. Oke, ini langsung aja mau aku simpen di freezer ya teman-teman. Alhamdulillah ya, belanja kali ini masih hemat gitu karena aku masih punya banyak stok daging sama ikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi beli lauknya nggak banyak-banyak. Oke, segini aja untuk videonya kali ini. Makasih udah nonton video aku sampai habis. See you on my next video. Wassalamualaikum.